Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu yakum, melanjutkan pembahasan Jami' Mukhtasar Jama'ul Ulum wal Hikam, masih pada hadis yang pertama. Pembahasan selanjutnya yaitu halaman 17, sabdanya Nabi SAW, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa berhijrah karena dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka niat hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hijrah secara bahasa adalah at-tarku, meninggalkan, ya. Nah, adapun secara istilah syar'i, hijrah adalah tarku baladil kuffar ila al-intiqal min baladil kuffar ila baladil Islam. Bahwasanya yang namanya hijrah secara istilah syar'i adalah berpindahnya dari negeri kafir ke negeri Islam. Nah, negeri Islam itu para ulama rahimahullah, di antara kriteria negeri itu disebut dengan negeri Islam, di antaranya adalah mayoritasnya Muslim. Makanya di Indonesia ini adalah negara Islam karena sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu mayoritasnya di negeri tersebut adalah kaum muslimin. Kemudian di antaranya lagi adalah terdengar syiar-syiar Islam seperti adzan, ngaji, salat dan seterusnya. Nah, maka ini adalah ciri-ciri negeri tersebut adalah negeri Islam. Nah, negeri kafir bagaimana? Kebalikan dari ini. Sebenarnya kriterianya banyak, ya, banyak. Cuman yang paling menonjol ini, ya. Dan yang namanya negeri Islam itu tidak harus menegakkan hukum Islam, tidak harus. Karena sebagian orang-orang Khawarij mengatakan bahwasanya negeri Islam itu adalah negeri yang di dalamnya menegakkan hukum Islam. Dan ternyata apa yang mereka katakan itu tidak konsekuen dengan apa yang mereka lakukan. Saudi Arabia, ya, adalah di antara salah satu negara yang menggunakan hukum Islam sebagai hukumnya, tapi bagi mereka orang-orang Khawarij tetap dikatakan Saudi ini adalah negeri kafir. Subhanallah. Ya. Nah, itu adalah kriteria daripada negeri Islam, dan kita berada di negeri Islam. Ya, alhamdulillah. Itu. Maka tidak ada yang mengatakan bahwasanya negeri kita ini negeri kafir, itu tidak ada. Tidak ada. Negeri kita adalah negeri Islam. Ya.
Kriteria pertama saja sudah memenuhi syarat bahwasanya kaum muslimin di Indonesia ini mendominasi 85%. Iya. Nah, kalau sekiranya mayoritasnya adalah kaum muslimin tapi tidak dianggap sebagai negeri Islam, apa iya yang mayoritasnya bukan seorang muslim terus disebut sebagai negeri Islam? Ya, secara akal memang demikian. Secara akal demikian, terlebih lagi secara hukum syariat. Yang namanya hijrah itu dari tempat yang baik, dari tempat yang tidak baik menuju tempat yang baik. Itu namanya hijrah secara umum. Ya, secara khusus seperti yang dikatakan oleh para ulama, al-intiqal min baladil kuffar ila baladil Islam. Ya. Berpindahnya seorang itu dari negeri kafir ke negeri Islam, ya. Dan dengan segala prosesnya. Yang namanya hijrah itu tidak serta-merta langsung bisa menjadi baik, tidak. Butuh proses, terutama ilmu. Maka sebaik-baik orang yang berhijrah itu adalah menambah ilmunya. Tidak hanya sekedar cerita-cerita tentang dia itu berhijrah, tidak. Ya. Nah, hijrah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama adalah baqin ila yaumil qiyamah. Yang namanya hijrah itu sampai kapan? Yaumul qiyamah akan ada. Ya. Nah, sekarang ini bukan hijrah secara makna hakiki dalam artian dari negeri kafir ke negeri Islam, tetapi secara hissi atau maknawi, yaitu seseorang ya berhijrah dari keadaan buruk menuju keadaan yang baik. Nah, itu adalah hijrah. Setelah Nabi SAW menyebutkan bahwa amalan itu tergantung niatnya, dan bahwa seseorang itu mendapatkan ganjaran dari amalnya sesuai niatnya, baik yang berupa kebaikan maupun keburukan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan contoh amalan yang baik atau buruknya sesuai dengan niatnya, dan seakan-akan Rasulullah SAW menyatakan bahwa semua amalan sama seperti ini, tergantung niatnya. Tapi walaupun demikian, Nabi SAW sudah memberikan kaidah bagaimana niat itu dan bagaimanakah niat yang sahih. Ya. Barang siapa yang berhijrah ke negeri Islam karena mencintai Allah dan Rasulnya, maka orang inilah yang sejatinya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Niatnya itu yang sahih. Ya, niat yang sahih. Nah, perihal tentang bepergian ke negeri kafir, para jamaah rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ya, menjelaskan ada 3 kondisi. Secara hukum, bepergian ke negeri kafir haram hukumnya. Tetapi Syekh Utsaimin rahimahullah ya memberikan ya penjelasan 3 hal. Yang pertama, jikalau kita ingin pergi ke negeri kafir, harus memiliki pondasi agama yang dapat membantah keraguan. Terlebih lagi jikalau ya memiliki atau mungkin tidak memiliki pondasi agama, khawatirnya di sana ya tinggal di sana terus kemudian murtad. Waliyadzubillah. Nah, ini faedahnya supaya apa? Memiliki pondasi agama yang baik. Yang kedua, memiliki pondasi agama yang kuat yang bisa melindunginya dari godaan syahwat. Yang kita tahu bahwasanya negeri kafir itu bebas, para jamaah. Bebas bertuhan dan bebas tidak bertuhan. Ya. Bebas muamalah. Ya. Bebas bergaul. Ya. Dan seterusnya. Bebas memakai narkoba. Yang pernah saya ceritakan di sini adalah kota Philadelphia
di Amerika Serikat, City of Zombies. Ya, City of Zombies. Laki-laki, perempuan pada mabuk-mabukan, udah pokoknya sekali suntik itu udah kayak orang zombie lah gitu. Makanya disebut dengan City of Zombies. Nah, kalau antum lihat nanti di YouTube silakan Philadelphia. Nanti antum akan melihat sebanyak itu video tentang Philadelphia sesuai dengan namanya. Orang mabuk sedang berdiri dan lain sebagainya. Ya, kalau antum lihat film-film zombies ya mirip seperti itu. Mirip seperti itu. Di tengah jalan berdiri, kadang bungkuk, terus kemudian mulutnya berbusa dan seterusnya. Itu karena narkoba. Ya, jadi tidak semua Amerika Serikat itu seperti halnya yang kita pikirkan. Ya, ketika membutuhkan kepergian tersebut, artinya apa? Misalkan di negeri kita ini ada ilmu, ya, tidak ada satu ilmu yang tidak ada di negeri kita yang memang kita membutuhkan ke sana. Ya, kata Syekh Utsaimin ini beliau membolehkan hal tersebut jikalau memang ada kebutuhan dan keperluan. Tetapi dengan syarat jikalau sudah selesai langsung pulang. Itu. Jika sudah selesai langsung pulang. Nah, itu tentang bepergian ke negeri kafir. Adapun siyahah, wisata haram. Makanya para ulama rahimahumullah taala ketika mereka menjelaskan tentang bepergian ke negeri kafir itu khawatir kepada seorang muslim jikalau nanti matinya dia di sana itu gak ada yang mentalkin. Di Indonesia saja ya ada kejadian yang seperti itu, terlebih lagi di negeri kafir. Mana mungkin orang kafir mentalkin la ilaha illallah gitu loh. Ya, pasti akan mentalkin dengan Tuhan mereka dan gak ngerti juga apa itu talqin gitu loh. Nah, itulah mudaratnya bepergian ke negeri kafir. Dan hal itu sudah cukup untuk menjadi kemuliaan dan kebanggaan baginya, yaitu hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu beliau membatasi jawab syarat dengan mengulangi lafaz syaratnya, karena dengan memperoleh apa yang diniatkan seorang dengan hijrahnya merupakan puncak tujuan di dunia dan di akhirat. Karena apa? Kalau berniat itu adalah karena Allah dan Rasulnya, itu sudah yang tertinggi niatnya. Tidak ada yang lebih tinggi niat dari itu. Ya, tidak ada. Karena sudah untuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di footnote tersebut, hijrah hati dari keyakinan dan pemikiran yang buruk lebih besar dan susah daripada hijrah dengan berpindah tempat dari negeri yang buruk. Karena hijrah tempat disyariatkannya tidak lain agar dapat merealisasikan hijrah keyakinan dan pemikiran. Seseorang berhijrah secara hati dan pemikiran, ya, itu tidak lebih sulit daripada hijrah dari tempat. Seseorang sudah berhijrah secara hati dan pemikiran, tetapi kalau lingkungannya lebih kuat mendominasi dia, ya, kira-kira kuat gak dia? Tidak kuat. Apalagi dia baru hijrah, ya, apalagi dia baru hijrah, belum kuat ilmunya, ya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Oleh karenanya apa? Rasulullah SAW tidak mengulang perbuatan yang buruk dengan menyebutkannya, dengan tidak menyebutkan. Kalau di perbuatan itu baik untuk Allah dan Rasulnya, maka Rasulullah SAW mengulanginya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha, tidak beliau ulangi lagi. Ya, karena sesuatu yang buruk tidak mungkin beliau ulangilah lagi. Ya.
Ungkapan Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang diniatkannya mengandung celaan terhadap tujuan dunia yang ingin diraih. Karena itu beliau tidak menyebutkan kembali lafaz syaratnya. Nah, inilah yang disebut dengan mukjizat daripada kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang masyhur sebab sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa berhijrah karena dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, adalah karena orang yang berhijrah karena ingin menikahi Ummu Qais. Nah, ini asbabul wurud ya, Ummu Qais. Kisah tersebut disebutkan oleh banyak ulama mutaakhirin, akan tetapi ya, Syekh di sini yaitu Syekh Muhammad Al-Muhanna mengatakan bahwasanya kisah tersebut tidak memiliki sanad yang sahih, kata beliau. Ya. Begitu juga dengan amal ibadah seperti jihad, haji dan selainnya. Sama halnya dengan hijrah dalam hal ini, karena setiap kebaikan dan keburukan tergantung pada niat pelakunya. Terutama haji. Kalau jihad ini kan maknanya luas. Tapi kalau haji ini kan secara zahir seseorang itu pergi ke haji kan merupakan kebanggaan. Kenapa demikian? Karena secara hukum sosial orang yang sudah berhaji berarti dia kaya. Seperti itu. Sehingga apa? Masyarakat nanti mereka melihat dia bahwasanya dia itu orang kaya. Padahal yang namanya haji itu kalau kita tahu tidak harus kaya, tapi memang Allah Subhanahu wa taala ya mengundang dia untuk bisa menunaikan manasik haji. Ya. Sehingga kadang seorang kalau sudah selesai haji, berangkat haji, kalau nggak dipanggil Pak Haji, Bu Hajah itu tidak mau noleh. Dan itu sudah terjadi di kita. Nah, di antara dalil dalam tanda kutip yang dijadikan dalil oleh orang-orang kita itu adalah karena selama di Mekah dan Madinah itu orang-orang security, orang-orang Saudi atau di antara mereka tidak memanggil satu sama lain karena nggak ngerti namanya kecuali dengan sebutan apa? Haji gitu. Ya haji, ya haj gitu. Ya padahal perkataan security itu bukan dalil. Iya, saya aja udah 2 kali haji nggak dipanggil haji, nggak masalah juga, gitu. Makanya apa? Ya, panggilan itu tidak masalah. Artinya apa? Dipanggil haji atau tidak itu tidak masalah. Nah, seharusnya yang dipanggil itu dengan sebutan Pak Sholat, karena setiap hari kita sholat, gitu. Dan ternyata panggilan Pak Haji dengan Pak Sholat itu lebih keren apa Pak Haji. Nah, disinilah para jamaah rahimakumullah, pertimbangan yang namanya pertimbangan tentang niat, ikhlas lillahi ta'ala. Iya, ikhlas lillahi ta'ala. Karena memang ikhlas itu sangatlah berat. Nah, buat apa berbangga-bangga dipanggil haji atau hajah, tetapi amalannya gak meningkat, entah dia sebelum hajian atau sesudah hajian, sama saja, maka dia tidak mendapatkan haji mabrur. Haji mabrur, ya, tidak ada manfaatnya sama sekali gitu. Nah, seharusnya apa? Lebih baik ketika sebelum berangkat hajian, ya, ibadahnya begitu-begitu saja, selesai dari haji meningkat, paling tidak istiqomah, ya, paling tidak istiqomah. Dalam kitab Sahihain diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, anna rajulan a'rabiyyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam war-rajulu yuqatilu
liyudhkara warrajulu yuqatil liyura makanuhu faman fi sabilillah faqala Rasulullah SAW man qatala litakuna kalimatullahi hiya ulya kalimatullahi ulya fahuwa fi sabilillah. Bahwa seorang laki-laki Badui, ya. Makanya kalau ada lafaz dalam hadis rajulun a'rabi, itu maknanya adalah apa? Maknanya Arab Badui, ya. Datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah. Ya, tumben-tumbenan aja ini, ya, dia memanggil Rasulullah, ya, dengan Rasulullah, biasanya Muhammad. Tapi biasanya kalau ada seorang Badui memanggil Rasulullah itu bukan dengan namanya, dia Badui sudah Islam, ya. Ada seorang yang berperang karena ingin mendapatkan harta rampasan perang. Makanya setiap peperangan, jikalau musuh-musuh kalah itu, maka hartanya adalah harta rampasan atau yang disebut dengan ghanimah. Ada juga yang berperang agar namanya disebut-sebut, ya, disebutnya sebagai pemberani, pejuang dan lain sebagainya. Dan juga orang yang berperang agar kedudukannya diakui orang lain, maka siapakah yang termasuk berjihad di jalan Allah? Nah, kemudian Nabi SAW memberikan jawaban, yang mana jawaban ini merupakan kaidah besar dalam jihad, ya. Beliau menjawab, barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang sejatinya berperang di jalan Allah. Makanya makna sebagian kata-kata dalam bahasa Arab itu, ya, melalui pergeseran makna. Ya, biasanya, ya, dikatakan oleh orang-orang yang tidak tahu dari makna aslinya. Seperti, ya, jihad, ya, jihad melawan kaum muslimin. Nah, biasanya perkataan yang semacam ini keluar pada masa-masa politik, ya. Seperti yang sering kita dengar, atau bahkan tahun-tahun politik mengatakan bahwasanya yang memilih presiden fulan masuk surga dan seterusnya. Dan ini merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau hijrah yang sebelumnya kita bahas tadi, hijrah. Ada orang mengatakan hijrah ke London. Hijrah kok ke London? Subhanallah. Nah, itulah kadang, ya, pergeseran makna yang semacam ini tidak keluar dari orang-orang yang berilmu, ya, yang tidak mengerti yang mengerti agama, tidak mungkin. Karena apa? Mereka orang-orang yang mempelajari agama ini, apapun dan sekecil apapun daripada istilah syar'i itu, mereka menempatkan pada tempatnya, ya. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidtu qala kadhabta walakinnaka qatalta li an yuqala jariyun faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'ana fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alimun wa qara'ta al-qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar wa rajulun wassa'a Allahu alayhi wa a'tahu min asnafil mali fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabt walakinnaka fa'alta liyuqala jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta uqiya fin nar. Nah, hadis ini adalah hadis ancaman para jamaah sekalian.
dengan berbagai macam keadaan. Pertama, keadaan jihad, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akan membantah orang-orang dalam 3 keadaan dalam hadis ini, yaitu orang yang berjihad supaya, ya, dia dikenal sebagai orang berjihad, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membantahnya, tidak, engkau telah bohong, berdusta, ya. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ialah pertama orang yang terbunuh dalam peperangan. Ia didatangkan, lalu Allah mengingatkan nikmat-nikmat Allah, ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku terbunuh sebagai syahid. Engkau berdusta. Artinya apa? Sulitnya, susahnya yang namanya niat. Ikhlas lillahi ta'ala. Engkau berdusta, tetapi engkau berperang agar disebut sebagai pemberani dan orang-orang telah menyebutmu demikian. Kemudian diperintahkan diseret wajahnya hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya, makanya disitulah keagungan niat dan susahnya niat lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan serta membaca Al-Quran, ia didatangkan lalu Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu, mengajarkannya serta membaca Al-Quran karenamu. Allah berkata, engkau dusta. Ya. Akan tetapi engkau menuntut ilmu agar disebut sebagai seorang ulama, ya, dan engkau membaca Al-Quran agar disebut sebagai qari, ya, dan orang-orang telah menyebutmu demikian. Kemudian diperintahkan diseret wajahnya hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Ini keadaannya kedua. Yang ketiga, orang yang diluaskan rezekinya dan Allah menganugerahkan segala jenis harta. Ia didatangkan kepadanya dan ia pun mengakuinya, ya. Lalu Allah mengingatkan akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku menginfakkan harta itu demimu dan pada setiap jalan yang engkau sukai, bahkan tidak ada satu jalan pun yang aku tinggalkan. Allah berkata, engkau berdusta, tetapi engkau melakukannya agar disebut sebagai dermawan. Subhanallah. Ini hadis yang sangat menakutkan sekali para jamaah sekalian. Yang disinilah kita, ya, dengan hadis ini supaya kita semangat untuk apa? Mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan orang-orang telah menyebutmu demikian, kemudian diperintahkan diseret wajahnya hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari niat yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Terdapat ancaman bagi orang yang menuntut ilmu tidak disadari, ya, tidak didasari dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dalam hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan min ad-dunya lam ajid 'arafa al-jannati yawmal qiyamah lam yajid 'arafa al-jannah hatta yawmal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah, akan tetapi ia mempelajarinya tidak lain hanya untuk suatu tujuan duniawi, maka ia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Nah, ini baunya aja tidak dapat, apalagi surganya. Subhanallah. Nah, inilah menandakan bahwasanya beratnya niat dan susahnya niat ikhlas lillahi ta'ala. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha'a aw yuqthira bihi al-ulama'a
aw yusrifa bihi wujuhan nasi ilaihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang dungu, ya, orang dungu di debat, menyaingi para ulama dan untuk mendapatkan perhatian orang-orang, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka niat yang sahih dalam menuntut ilmu adalah yang pertama, yaitu menghilangkan kebodohan dalam diri sendiri. Ya. Yang kedua, kalau sudah, maka menghilangkan kebodohan pada orang lain. Ikhlas lillahi ta'ala. Ilmu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh diniatkan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmu tersebut ya akan betul-betul memberikan manfaat besar terhadap penuntutnya. Terdapat ancaman bagi orang yang melakukan semua amal ibadah secara umum lalu diniatkan untuk selain Allah, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dari Ubay bin Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab, bahwa Nabi SAW bersabda, "Bashir hadhihi al-ummata bis-sana'i war-rif'ati wad-dini wat-tamkini fil ard. Faman 'amila minhum 'amal al-akhirati lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati min nasib." Berilah kabar gembira kepada umat ini bahwa ia akan dianugerahi dengan ketinggian. Nabi SAW bersabda, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sudah tinggi dan tidak ada yang menyaingi ketinggiannya. Keluhuran agama dan kekuasaan di muka bumi, barang siapa di antara mereka melakukan amalan akhirat, ibadah untuk tujuan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Kenapa demikian? Karena yang seharusnya dia mendapatkan bagian di akhirat, tetapi dia minta di dunia. Nah, kalau sekiranya sudah dia minta di dunia, mana mungkin dia akan mendapatkan di akhirat. Ya. Makanya yang lebih baiknya adalah apa? Mendapatkan bagian di dunia dan mendapatkan bagian di akhirat. Ketahuilah bahwa beramal karena selain Allah subhanahu wa ta'ala ada beberapa macam. Yang pertama, terkadang amal itu menjadi riya murni, bukan karena Allah, ya. Karena ia dilakukan tidak lain hanya karena ya agar dilihat orang lain, ya. Yaitu untuk tujuan duniawi, seperti halnya orang-orang munafik tatkala mereka salat. Orang-orang munafik itu mereka sholat itu supaya dilihat oleh Nabi SAW bahwasanya mereka adalah muslim. Ya. Riya murni ini nyaris tidak pernah terbesit di dalam hati kaum muslimin ketika mereka melaksanakan sholat dan puasa fardu. Akan tetapi terkadang niat itu muncul ketika hendak menunaikan zakat, melaksanakan haji dan amal-amalan lahiriah lainnya, atau amalan yang bermanfaat bagi orang lain, karena sulit untuk mengikhlaskan niat dalam hal itu. Dan itu juga terjadi pada kita para jamaah. Sebelum melakukan amalan tersebut, kita sudah ancang-ancang dan kita sudah istilahnya merencanakan niat yang sangat kuat sekali bahwasanya dalam melakukan ibadah itu ikhlas lillahi ta'ala. Sudah sangat kuat sekali. Tetapi ketika akan melakukan ibadah tersebut diganggu oleh syaitan. Sehingga apa? Sehingga niat yang awalnya itu sudah ikhlas lillahi ta'ala jadinya ragu, bahkan sama sekali tidak ikhlas lillahi ta'ala. Nah, beratnya dalam melakukan niat yang sahih itu pada saat ini seperti inilah, ya. Ketika akan melakukan apa? Ibadah. Ya. Makanya apa? Kita diperbolehkan atau disyariatkan untuk berlindung kepada syaitan. Ya. Setiap muslim tidak meragukan bahwa amalan seperti ini sia-sia dan pelakunya pantas mendapatkan murka dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sering saya jelaskan tentang
pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwasanya ketika seorang itu sudah dari awal ya ikhlas, dan ikhlasnya sangat kuat sekali lillahi ta'ala, pun dalam awal ketika dia akan melakukan amal ibadah tersebut juga sangat ikhlas, kemudian di tengah-tengah perjalanan keikhlasan tersebut ada yang mengganggu, yaitu syaitan, maka ketika dia tidak ikhlas tersebut, maka yang pertama secepatnya untuk kepada kembali niat yang awal ya. Yang kedua, bahwasanya apa yang terbetik dari ya di dalam hatinya dia tidak ikhlas itu tidak dianggap ya, tidak dianggap. Tetapi dengan syarat apa? Betul-betul ikhlas lillahi ta'ala yang begitu kuat ya. Yang kedua, terkadang suatu amalan diniatkan karena Allah tetapi dalam niatnya terkandung unsur riya, maka riya telah menyusupi niatnya, sementara ya semenjak amalan itu pertama kali dilakukan maka menurut dalil-dalil yang sahih amalan itu batal dan tidak diterima. Kenapa demikian? Karena di awal amalan ya, di awal ya amalan tersebut ya. Makanya sekiranya jikalau dia di awal amalan tersebut tetap ikhlas lillahi ta'ala, dan kemudian di tengah perjalanan seperti itu tadi, maka tidak batal dan tidak tetap diterima. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka'i 'anil syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, berarti hadis ini hadis qudsi ya. Aku tidak butuh persekutuan, dan bahkan Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh ibadah kita, tetapi kitalah yang butuh beribadah kepada Allah. Barang siapa melakukan suatu amal ibadah dengan menyekutukanku dengan sesuatu yang lain, maka aku meninggalkannya dan sekutunya. Makanya orang-orang musyrikun pada dasarnya itu mereka sudah ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya, kenapa demikian? Karena mereka telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggalkan iblis. Karena apa? Tidak manut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengikuti iblis pun ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena iblis sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk pembangkang sampai yaumul qiyamah, berbeda dengan makhluk ya, berbeda dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberi kesempatan sebelum mereka itu mati. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahumullah meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id ibn Abi Fadalah radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina liyaumin la raiba fihi, yunadi munadin man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi falyatlub thawabahu min indi ghairillahi wa innallaha aghna syuraka 'anil syirk." Nah, ini hadis ini menjelaskan tentang tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikun. Ya, orang-orang yang berbuat syirik. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang terakhir pada hari yang tiada keraguan di dalamnya, yaitu hari kiamat, maka penyeru berseru, barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan selainnya dalam suatu amal ibadah, maka hendaknya ia meminta ganjaran pahala dari selain Allah itu. Yaitu tantangan Allah nanti ya. Karena Allah paling tidak butuh persekutuan ya, Allah maha dibutuhkan ya. Allahus Samad.
Adapun jika amalan itu awalnya dimulai dengan niat ikhlas, hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata, kemudian muncul niat riya dalam hatinya, lalu ia langsung berusaha menghilangkannya. Nah, ini yang diisyaratkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Maka tidak diragukan lagi bahwa niat itu tidak memberikan efek buruk terhadap amalannya. Terlebih lagi jikalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala sudah sangat kuat. Akan tetapi jika niat riya tetap berada di dalam hatinya, makanya harus hilangkan secepatnya. Ya. Maka apakah niat itu akan membatalkan amalannya ataukah tidak merusak amalannya sehingga ia tetap diberi balasan seperti niat awalnya? Mengenai hal itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf. Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumullah ta'ala menjelaskan hal itu, dan mereka merajihkan, menguatkan pendapat bahwa hal itu tidak menggugurkan amalan tersebut, dan pelakunya tetap diberi pahala berdasarkan niatnya yang pertama. Ya. Ibnu Jarir rahimahullah menyebutkan bahwa perbedaan pendapat ini hanya terjadi pada amal ibadah yang tersambung dari awal hingga akhir seperti sholat, puasa, dan haji. Adapun amal ibadah yang tidak memiliki keterikatan di dalamnya seperti membaca Al-Quran, zikir, menginfakkan harta, dan menyebarkan ilmu, maka amalan tersebut dianggap terhenti ketika niat riya muncul, sehingga ia perlu memperbarui niat. Nah, maksud daripada tersambung, sholat itu kan tidak mungkin diputus. Walaupun dalam masalah fikih ada istilah mufaraqah. Mufaraqah itu ketika kita melihat ada sesuatu di dalam imam tersebut tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka kita boleh mufaraqah dalam sholat. Nah, mufaraqah dalam sholat itu apa? Kita tetap mengikuti daripada gerakannya, tetapi kita niatnya sholat sendiri. Faham ya? Jadi gerakan dari awal. Misal ketika sujud, imam kan sujud dulu. Ya, imam sujud dulu, kemudian kita mengikuti setelah imam sujud. Kita yakinkan bahwasanya imam sudah sujud, kemudian kita baru sujud. Ternyata di kakinya, di telapak kakinya itu ada sesuatu yang membuat kita ragu-ragu apakah dia itu benda najis atau tidak. Nah, yang seperti itu boleh bagi kita untuk mufaraqah. Ya, itu yang saya fahami dari mazhab Syafi'i demikian. Nah, ternyata 2 minggu yang lalu Al-Ustadz Abdul Hakim hafizahullah ta'ala menjelaskan memang adanya mufaraqah. Ya, entah itu dalam seluruh mazhab atau tidak. Nah, makanya sholat itu kan tersambung dari awal sampai akhir. Begitu juga dengan puasa 1 bulan penuh atau 1 hari penuh, mulai dari setelah adzan kedua kemudian sampai maghrib. Begitu juga dengan manasik haji. Ini kan nggak boleh diputus. Nah, kalau membaca Al-Quran itu kan boleh diputus minimal 1 juz, kemudian berputus dan seterusnya. Maka jikalau amalan tersebut seperti sholat ini tidak perlu memperbarui niat, tetapi harus segera untuk dikembalikan kepada niat yang awal, yaitu ikhlas. Nah, kalau membaca Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya ini, Al-Imam Ibnu Jarir mengisyaratkan untuk memperbarui niat. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini adalah tentang amalan selain Allah. Adapun jika ia melakukan suatu amal ibadah dengan ikhlas, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melemparkan pujian untuknya melalui hati orang-orang yang beriman,
Kemudian ia senang terhadap karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan ia merasa bahagia, bukan bangga. Merasa bahagia, bukan bangga. Maka hal itu tidak merusak amal ibadahnya. Hal itu tergambarkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, bahwa beliau ditanya tentang seseorang yang melakukan amal ibadah karena Allah, kemudian orang-orang memujinya. Beliau menjawab, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Tapi syaratnya apa? Pertama ikhlas, yang kedua yang memujinya adalah orang-orang yang beriman, dan yang ketiga pujian tersebut dia merasa bahagia, bukan bangga. Karena kalau bangga ini akan membahayakan niat. Kalau bangga, ya, kalau bangga akan membahayakan niat. Sebagai kesimpulan, betapa bagusnya perkataan Sahal bin Abdullah, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat bagi jiwa manusia dibandingkan keikhlasan, karena ia tidak mendapatkan bagian di dalamnya. Makanya memang ikhlas itu berat. Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi berkata, suatu yang paling langka di dunia adalah keikhlasan. Betapa sering aku berusaha menghilangkan niat riya dari hatiku, tetapi seakan ia terus tumbuh di hatiku dengan bentuk yang lain. Bayangkan para jamaah, ini ulama salaf. Ulama salaf mengatakan demikian, sulit luar biasa. Apalagi kita yang gak punya ilmu sama sekali. Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, ia berkata, salah satu doa Mutarrif bin Abdillah, ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu dari dosa yang aku bertaubat darinya, tapi kemudian aku melakukannya lagi. Dan aku memohon ampunan atas perbuatan yang aku berjanji melakukannya untukmu, tetapi kemudian aku tidak dapat menepatinya. Dan aku memohon ampunan kepadamu atas amalan yang aku sangka ikhlas, subhanallah, luar biasa, untukmu, tetapi ternyata niatku tercemar yang engkau mengetahui. Subhanallah. Ya. Nah, fotonya di situ makna serupa juga terdapat dalam hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pergi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu menghadap Nabi SAW, kemudian beliau bersabda, ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin namli. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya syirik di tengah-tengah kalian lebih tersembunyi daripada jejak kaki semut. Subhanallah. Kemudian Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, bukankah syirik itu hanya dengan menyekutukan Allah dengan sesembahan lainnya? Kemudian beliau menjawab, walladzi nafsi biyadihi. Kalau Nabi SAW sudah mengatakan demikian, berarti perkara ini besar. Ya. La syirku akhfa min dabibi an-namli, ala adulluka ala syai'in idza fa'atahu dhahaba 'anka qaliluhu wa kathiruhu. Qala, ya, qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima ala a'lam. Nah, ini salah satu doa dari Nabi SAW. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh syirik itu lebih tersembunyi daripada jejak kaki semut. Nah, semut kan kecil. Ada di antara kita yang pernah lihat jejak kaki semut? Ya, kecuali kalau sudah masuk mikroskop, kita baru mengetahui jejak kaki semut. Artinya apa? Syirik itu lebih kecil daripada apa? Lebih tersembunyi daripada kaki jejak semut. Maukah engkau aku beritahu doa yang jika engkau ucapkan, maka niat riya akan sirna dari hatimu, baik banyak maupun sedikit. Masya Allah.
Bayangkan para jamaah, sekiranya kalau kita tidak ngaji, tidak bermajelis ilmu, mana mungkin kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Nah, ini merupakan manfaat faedah daripada bermajelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Amin. Beliau melanjutkan, ucapkanlah. Makanya saya sebenarnya ada tawaran kerja di sebuah perpustakaan dan penerbit. Ternyata hari Sabtu dan Ahad itu atau sekolah juga yang Sabtunya itu masih masuk. Saya tidak nerima. Makanya saya masih memberatkan kajian Sahih Bukhari di Krukut. Pernah saya ditanya, antum ngajar begini masih belajar? Masih dong. Gitu. Masih belajar saya. Gitu. Karena apa? Kalau saya mengajar antum, apa yang saya ajar kalau saya nggak belajar? Kan begitu. Makanya syarat utamanya adalah berilmu. Nah, beliau melanjutkan, ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu sedangkan aku mengetahuinya. Dan aku mohon ampun kepadamu terhadap hal yang tidak aku ketahui. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Adabul Mufrad. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita niat yang sahih dan mengembalikan niat kita yang rusak kepada niat yang sahih, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, monggo. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya